Apa kabar para pastor? Great. Ya, kali ini kita kembali lagi live IG, khususnya bersama Creator for Next Gen, dan kali ini kita punya topik untuk generasi ya. Tepatnya tema kita kali ini adalah My Generation is My Responsibility ya. Nanti biar para pastor akan sharing banyak hal, kiranya nanti memberkati para generasi. Mungkin sebelum kita memulai, ya lebih baiknya kita awali dengan doa, supaya sharing kita pada hari ini menjadi berkat, dan khususnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saya akan minta Pastor Pamelantan untuk doa pembukaan. Kayaknya kita beda negara dia, John ya. Bro John pagi di sana, kita malam di sini. Oke, di tempat saya juga malam sih. Malam ya. Oke, kita doa sama-sama ya. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami ada dari Creator Next Gen. Kami akan berdiskusi bersama-sama tentang generasi. Terima kasih, kami bersyukur. Dan Engkau yang pimpin pembicaraan kami supaya ini jadi blessing dan inspirasi untuk setiap kami para pelayan generasi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Para pastor mungkin teman-teman kita yang join, yang nonton mungkin belum semua kenal para pastor ini yang lagi sharing nanti. Mungkin para pastor ini bisa perkenalan dulu pelayanan apa yang dikerjakan. Mungkin bisa diawali oleh Pastor Owen dan setelah itu mungkin Pastor Samuel bisa langsung gantian. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama saya Owen Sanjoto. Gimana? Suara clear? Clear. Aman. Aman ya? Oke. Saya melayani di gereja lokal di GBI Gilgal Jakarta di Pandana Kapuk. Dan kami bersama dengan teman-teman, kami bergerak juga untuk melayani generasi muda, generasi berikutnya dalam sebuah event namanya adalah Next Gen Conference. Dan kita sekarang lagi buat sesuatu yang baru, nanti kalau ada kesempatan nanti kita cerita juga untuk teman-teman semua. Gitu ya. Wow, keren. Mungkin bisa selanjutnya Pastor Anton. Ya, teman-teman Creator Next Gen, perkenalkan nama saya Pastor Samuel Anton. Saya adalah Associate Pastor di CKI Maranatha di Kota Semarang, Ungaran ya. Terus bersama dengan istri dan teman-teman kita menggagas sebuah kegerakan anak muda interdenominasi namanya Unlimited Fire sejak tahun 2009 sampai saat ini. Ya, begitu. Wow, luar biasa. Saya percaya pelayanan para pastor ini memberkati para generasi yang nonton di sini. Ya, mulai kita akan sharing dan saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang nonton, yang join, pengen bertanya, ya tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan ajukan ke para narasumber kita kali ini. Oke, pertanyaan yang pertama, mungkin saya mau bertanya nih untuk para pastor, bagaimana mendapatkan visi untuk melayani para generasi ini? Awal mulanya seperti apa? Sehingga bisa mendapatkan visi untuk melayani generasi seperti ini. Mungkin bisa diawali oleh Pastor Owen. Oke. Ini pertanyaan yang sederhana tapi panjang kalau dijelasin ya. Iya. Saya mulai dulu dengan bagaimana saya mengalami Tuhan. Jadi tahun 97 saya adalah pertama kalinya saya diajak untuk ke gereja dan mengalami Tuhan. Jadi tahun 97 itulah ketika saya diundang dengan seorang teman ke sebuah gereja dan disitulah saya ketemu secara pribadi dengan yang namanya Tuhan Yesus. Nah, nama juga anak muda ya. Saya waktu itu baru kuliah, hidup masih fun gitu. Nggak pernah kepikir mengenai kehidupan rohani gitu ya. Nah, jadi ketika saya mengalami Tuhan, saya bilang, ini sebenarnya ini yang selama ini saya cari. Dan sejak itu hidup saya mulai berubah. Ya, saya punya kehidupan yang lebih baik, lebih punya sukacita. Dan yang menarik adalah hidup saya berubah punya tujuan, punya masa depan. Dan membuat saya bilang, wow, inilah yang saya cari selama ini gitu ya. Kita cari have fun, kita cari hangout, kita cari teman, kita cari segala macam, dan saya temukan itu ada ternyata dalam Kristus. Nah, itu membuat saya mengerti bahwa saya berpikir gini, ya, saya sudah diselamatkan, saya juga mau
orang-orang seusia saya, teman-teman, ya seangkatan saya, keluarga saya, teman saya juga bisa mengalami apa yang saya alami. Nah, itu sebabnya kenapa saya terlibat di dalam pelayanan generasi muda. Ya, kalau zaman dulu kita ngomongnya pelayanan youth ya gitu ya. Pelayanan youth gitu ya. Nah, jadi sejak tahun 97 itu saya udah mulai terlibat dalam pelayanan youth. Semakin saya melayani, semakin saya merasa gini, kalau ini pelayanan youth nggak ada, bagaimana nasib generasi ini gitu ya. Kalau gereja nggak melakukan dan berinvestasi untuk generasi muda, jangan-jangan nanti orang-orang nggak lagi pernah punya tim, punya orang-orang yang melayani generasinya gitu ya. Karena waktu zaman saya itu adalah orang mengejar sukses ya. Mungkin Pastor Samuel Anton juga mungkin nggak ketemu lah ya, pengen ngajarnya sukses, karir, kehidupan, pasangan hidup, dan lain-lain gitu ya. Saya merasa bahwa ini, kalau saya mengalami kebaikan Tuhan di masa muda saya juga mau dong terlibat. Sehingga saya juga bisa jadi bagian daripada perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani generasi ini. Nah, sejak itulah saya punya hati untuk lebih lagi sungguh-sungguh terlibat di dalam pelayanan youth. Nah, dari pelayanan youth ini saya melihat bahwa kok kayaknya nggak cukup kalau kita sendirian aja atau cuman gereja lokal kita doang nih yang bergerak. Karena kalau bicara memenangkan, kita bicara memuridkan, kayaknya nggak bisa cuma dilakukan oleh beberapa gereja ya. Dan harusnya ini dilakukan oleh gereja-gereja, kalau kita bicara di Indonesia. Seharusnya gereja-gereja di Indonesia bersinergi bersama, bergandengan tangan, menangkap pesan ini untuk melayani generasi muda. Nah, itu sebabnya saya, dan kebetulan saya juga didukung sama pemimpin saya, Pastor Juan Mogi, ayo kita bergerak sama-sama, kita bergandengan tangan sama gereja-gereja, karena bicara mengenai pelayanan generasi bukan bicara mengenai cuman kita doang atau beberapa gereja lokal, tapi ini adalah tanggung jawab dari gereja-gereja ya. Sehingga apa yang kami buat, kami menangkap beban itu, ya kita mau bersama-sama. Itu sebabnya kita buat namanya Next Gen Conference, di mana kami mau berjejaring bersama-sama dengan gereja-gereja. Yuk, kita tahu loh rasanya tuh melayani generasi itu nggak mudah ya. Kita tahu loh ya perjuangannya. Yuk kita berbagi bersama, kita saling equip, kita berjejaring, kita bergerak bersama-sama untuk melayani generasi muda. Nah, itu sebabnya sampai sekarang kami terus melakukan hal tersebut. Karena kami menemukan bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Wow. Oke, berarti Gitu. di saat waktu Pastor Owen masih muda, kuncinya adalah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan ya. Saya juga masih muda encounter sekarang sehingga- sih, terima kasih ya. Aduh. Ya, ini pertanyaan lagi untuk Pastor Owen sebelum saya ke Pastor Anton. Apakah ketika mengalami personal encounter itu, ketika Pastor Owen masih muda, kebiasaan yang lama yang buruk apakah langsung hilang? Iya. Yang menarik adalah saya dulu punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Keinginan untuk melakukan hal tersebut tiba-tiba udah nggak menarik lagi gitu. Misalnya, saya suka untuk merokok. Tiba-tiba ketika saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya udah nggak ada lagi keinginan besoknya untuk saya pengen ngerokok, ini udah nggak ada lagi gitu. Ya, saya dulu suka dengan kehidupan hingar-bingar malam dan lain-lain. Tiba-tiba kehilangan kenikmatannya gitu ya. Ya, daya tariknya masih ada, tetapi saya tidak lagi mengalami dan juga merasakan sebuah hal yang saya ingin menikmati lagi gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Karena ketika saya dipenuhi dengan Roh Kudus, ya itulah yang membuat saya bisa mengalami hidup yang baru ini. Wow, keren sekali. Langsung merasa nggak keren lagi ya ketika melakukan kebiasaan yang buruk. Ya sehingga ya itu udah nggak menjadi fokusnya lagi, tapi fokus untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Oke, lanjut ke berikut untuk Pastor Anton. Mungkin bisa sharing pengalaman untuk mendapatkan visi dari Tuhan melayani generasi ini. Gimana ceritanya? Sebenarnya apa yang disampaikan Pastor Owen itu juga saya alami gitu, jadi amazing ya. Beda tempat di mana-mana, tapi kita mengalami satu experience yang sama. Jadi dulu tuh saya minder, orangnya minder,
Karena kalau ibaratnya keluarga kita tuh kalau kayak 7 turunan, saya tuh keturunan ke-8 gitu intinya. Pas bangkrut-bangkrutnya gitu. Jadi lagi ngalami minder, terus sakit-sakitan. Sampai saya dibilang cacing palolo sama teman-teman karena saking kurusnya ketiup angin bisa hilang gitu. Dan saya benar-benar gambar diri saya ini benar-benar rusak waktu itu. Apalagi saya punya nenek sayang banget sama cucunya laki-laki satu-satunya yaitu saya. Tapi ternyata saking sayangnya sampai overprotective sehingga saya nggak punya teman. Teman mampir ke rumah diusir. Pokoknya saya mau dilindungin tapi justru malah menyakiti gitu. Nah starting itu saya jadi ngerasa aku tuh useless. Aku nggak punya apa-apa yang bisa aku lakukan, masa depan gimana dan segala macam. Sampai satu kali saya ikut sebuah retreat youth di gereja, pra-remaja lah waktu itu namanya ya. Terus waktu denger firmannya juga waktu itu masih main-main di belakang sama teman-teman gitu. Jadi masih belum sungguh-sungguh. Tapi waktu altar calling tiba-tiba ada satu hamba Tuhan yang memeluk saya. Tiba-tiba saya nangis dan saya ngerasain yang namanya kasih Bapa gitu. Dan itulah yang pertama kali saya ngalami personal encounter with God, with Jesus gitu. Waktu itu saya nangis sejadi-jadinya dan hati saya plong gitu dipulihkan. Dan saya juga bisa akhirnya setelah peristiwa retreat itu saya pulang ke rumah, saya bisa mengampuni nenek saya. Dan singkat cerita di situ saya bisa katakan bahwa actually sejarah hidup saya berubah. Karena saya jadi ngerti, buka mata saya, kalau Tuhan tuh punya calling, Tuhan punya panggilan dalam hidup saya, dan saya bukan useless, saya bukan orang yang butiran debu gitu, maksudnya pokoknya nggak ada guna, tapi ternyata Tuhan punya rencana yang spesifik dalam hidup saya. Nah, setelah itu singkat cerita, bertumbuh, dimuridkan, dan akhirnya jadi hamba Tuhan. Makanya, saya juga punya satu komitmen dalam hati saya, kalau dulu sejarah hidup saya diubahkan ketika mengalami personal encounter with God di retreat itu, ya, saya mau, bukan hanya saya yang mengalami sendiri, bukan saya yang diubahkan sendiri, tapi saya rindu untuk generasi di bawah saya, atau generasi bersama dengan saya, dan selanjutnya itu mengalami personal encounter dengan Tuhan. Di musim yang berbeda, tapi dengan Tuhan yang sama, yaitu Yesus gitu. Dan benar, saya percaya bahwa visi itu dimulai bukan sekedar ingin melakukan sesuatu, itu ambisi namanya ya, tetapi visi itu inisiatif dari Roh Kudus gitu ya, dari Tuhan. Dia memberikan hati untuk kita melakukan sesuatu. Dan saya juga encourage teman-teman creator Next Gen yang denger ini juga bahwa sebenarnya nggak usah terlalu gimana-gimana sih gitu ya, karena visi untuk melayani Next Gen itu hati Tuhan gitu ya. Jadi nggak usah ini benar nggak ya dari Tuhan? Ya benar, itu dari Tuhan gitu ya. Untuk melayani Next Gen itu untuk jiwa-jiwa itu dari Tuhan. Ya yang perlu kita doakan adalah kita explore nih, dengan hal apa kita bisa menjangkau mereka gitu ya, karena setiap kita punya strength, punya gift yang Tuhan berikan masing-masing gitu. Makanya Pastor Owen punya kerinduan dengan Next Gen Conference. Jadi intinya kita berdoa gimana caranya menjangkau mereka lewat komunitas, lewat sosial media, lewat conference, lewat pelatihan-pelatihan, lewat di kampus, lewat outreach, segala macam lah, bisa lah, lewat music, lewat present worship, bisa. Dan yang pasti simpelnya kalau caranya ngerti gimana visi Tuhan dalam hidup kita untuk Next Gen, ya pasti talenta yang dimiliki oleh seseorang itu berhubungan erat dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya gitu ya. Jadi tinggal ngerti aja apa yang jadi orang-orang diberkati melalui hidup kita, apa yang bisa menjadi dampak lewat hidup kita, nggak usah dicari-cari, tapi orang-orang ngerasain sendiri apa yang kita lakukan, itu jadi berkat. Nah, tapi untuk melakukan itu semuanya, yang pasti visi itu nggak bisa dilakukan sendirian. Nah, itu yang tadi Pastor Awan juga bilang, itu powerful sekali. Nggak bisa. Karena visi bagi generasi itu harus kita lakukan bersama-sama. Kita nggak bisa melakukan itu sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah kita tuh seperti puzzle yang saling mengisi untuk melengkapi satu bagian penuh yang semuanya itu pada akhirnya untuk Injil, untuk Kristus gitu. Dan kalau kita lakukan bersama-sama itu indah. Makanya kita nggak akan insecure, kita nggak akan mudah comparing gitu, tetapi kita akan ya kayak Pastor Aditya almarhum ya berkata bahwa yang namanya visi kita lakukan bersama-sama, nggak usah saing-saingan, tapi sayang-sayangan untuk pekerjaan Tuhan gitu. Ya itu Bro John. Yes. Ngomong-ngomong saya juga pernah menjadi orang yang minder, pendiam, bahkan susah bersosial. Tapi puji Tuhan, semakin kesini Tuhan bahwa saya bantu untuk bisa
semakin dekat dengan orang lain, bisa bersosial, dan tidak terlalu minder lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut. Ya, mungkin ini saya mau bertanya pertama kepada Pastor Owen. Apa yang mendorong Pastor untuk bikin yaitu yang namanya Next Gen Conference? Nah, itu. Ya. Apa yang menjadi pendorong untuk bikin ini, Pastor? Ya, kalau ini sesuatu yang karena kami rindu bahwa bukan cuma sekedar kami melayani generasi, karena bagaimanapun juga kita bertambah usia gitu ya. Tapi kami rindu juga generasi di bawah kami bisa mengalami Tuhan dan bahkan mereka dipersiapkan, di-equip juga untuk bisa melayani generasi selanjutnya. Nah, kami rindu bahwa tongkat estafet itu tidak berhenti di generasi kami gitu ya. Sama seperti Daud berkata, saya melakukan kehendak Allah pada zamannya gitu ya. Tapi saya mau bukan hanya pada zaman saya melakukannya untuk generasi saya, tapi juga kami sedang mempersiapkan pathway untuk landasan di generasi selanjutnya. Nah, untuk itu kenapa kami rindu bersama dengan pemimpin kami gitu ya, Pastor Juan memberikan kami sebuah dukungan penuh. Yuk kita buat Next Gen Conference ini karena di sini adalah tempatnya di mana para pejuang dalam tanda kutip ya, para pejuang generasi ini mereka bisa bersama-sama karena gini, untuk melayani generasi itu perlu strategi gitu ya. Punya semangat aja nggak cukup ya. Punya mimpi saja nggak cukup, tapi perlu punya strategi. Dan juga perlu punya tools sehingga mereka bisa melakukan semua mimpi dengan strategi yang baik, dengan tools yang tepat di generasi mereka. Nah, karena saya adalah lahir baru karena diajak orang dalam penginjilan di gereja lokal gitu ya, dibawa ke gereja. Saya sangat percaya bahwa gereja adalah sesuatu yang Tuhan percayakan gitu ya, sebagai institusi yang ada untuk bisa benar-benar jadi terang, benar-benar jadi garam ya untuk generasi gitu ya. Dan itu sebabnya kenapa kami tahu bahwa yuk gereja jangan hanya fokus kepada dalam tanda kutip ya yang orang-orang, mohon maaf nih ya, orang-orang tua saja gitu ya. Tapi ayo kita juga bersama-sama kita berfokus kepada generasi muda dan kepada generasi selanjutnya. Karena emang kalau kita berbicara mengenai pelayanan generasi, karena pelayanan generasi itu paling banyak ngabisin duit gitu ya. Makannya banyak gitu, ngabisin duit banyak, hasilnya belum kelihatan dalam waktu dekat gitu ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai kehidupan gitu ya, dan kita sadar semua orang bertambah tua, dan kalau kita tidak pernah menyiapkan generasi selanjutnya, maka nanti kita akan tiba di waktunya bahwa loh, di mana orang-orang muda, di mana mereka yang melakukan kegerakan lagi, di mana orang-orang muda yang seharusnya mereka melakukan kehendak Tuhan di zamannya mereka gitu. Sebabnya kita bersama-sama mengambil tanggung jawab ini, mengambil beban ini. Yuk kita buat, kita equip sama-sama, kita support sama-sama dalam pelayanan generasi ini di gereja-gereja lokal dimanapun mereka berada gitu. Ya, ibarat kata juga bisa memperlengkapi dan mempersiapkan generasi untuk pelayanan berikutnya setelah kita ya, Pastor. Ya. Karena saya rindu nih. Dari dulu saya cuma berpikir gini, sederhananya seperti ini. Ya. Saya kenal Tuhan pada waktu saya belum menikah, ya masih remaja, pemuda gitu ya. Suatu hari saya menikah. Saya pengen punya anak. Ketika saya punya anak-anak saya nanti siapa yang akan memuridkan mereka? Siapa yang akan bimbing mereka? Gitu ya. Karena kalau orang-orang yang seangkatan saya pasti bertumbuhnya seusia saya, mereka bertambah tua, mereka punya fokus kehidupan dan lain-lain gitu. Nanti orang-orang mudanya siapa nih? Saya harus lakukan sesuatu. Dan benar, sekarang ini kami, contohnya di gereja kami, saya sudah siapkan pathway-nya gitu. Jadi sekarang anak-anak saya remaja, orang-orang yang memuridkan anak saya adalah orang-orang yang dulu saya muridkan. Orang-orang yang saya persiapkan. Sehingga mereka sekarang memimpin anak-anak saya. Dan saya punya harapan, anak-anak saya nanti akan memimpin anak-anak mereka juga nanti kemudian. Jadi kita sedang mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya. Gitu. Dan inilah nggak boleh terputus, karena ini harus terus dikerjakan. Dan satu lagi, Pastor ya, yang pasti untuk kita satu dengan lainnya bisa
bersinergi ya Pastor. Yes, Karena yes, yes. adanya itu. Ya, karena apa yang kita punya belum tentu gereja lain atau teman-teman pelayanan lain punya. Dan apa yang teman-teman pelayanan punya, teman-teman gereja lain punya, kita nggak punya gitu ya. Dan tentu saja kita nggak mungkin kita yang paling hebat, paling benar, tetapi kita bersama-sama saling melengkapi. Karena seharusnya pelayanan generasi ini adalah saling support bersama gitu ya. Ya, bukannya bersaing, tapi untuk saling melengkapi dan juga mewarnai generasi ini dengan hal-hal yang menginspirasi dan indah gitu. Wah, luar biasa. Nah, mungkin bisa lanjut ke Pastor Anton. Apa yang menjadi pendorong Pastor untuk bikin movement Unlimited Fire ini? Apalagi sebentar lagi akan ada UF yang akan dimulai dengan tema Giver. Iya, iya. Eh, saya sih percaya bahwa generasi ini tuh butuh generasi sebelumnya untuk hadir dan mengenalkan Yesus dalam hidup mereka. Gitu. Jadi saya juga sangat percaya bahwa perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan anugerahnya itu membuat generasi ini akan ngerti purpose Tuhan dalam hidupnya. Dan tentu itu sekali lagi akan mengubah cara pandang mereka, sejarah hidup mereka. Dan kalau dulu ada kakak-kakak saya yang nggak pernah menyerah gitu ya untuk mengejar saya, untuk mendapatkan saya, untuk ketemu dengan Tuhan lewat acara-acara yang retreat, komsel, outreach, itu akhirnya saya bisa ketemu dengan pribadi Yesus itu. Dan itulah sebabnya saya bilang ya ini saatnya, ini waktunya saya dan bersama teman-teman juga akan nggak pernah menyamuk, berjuang sedemikian rupa untuk nggak menyerah melayani generasi gitu. Itu sebabnya itu juga yang membuat kami ketika kadang-kadang lelah gitu kan, nggak mudah untuk konsisten setiap waktu. Pastor Owen juga ngalami pasti ya, tiap tahun apalagi ini, apa harus gimana, dan usia kami semakin bertambah, kita jadi punya anak ya kan. Itu nggak gampang juga, nggak seperti mungkin yang masih single yang bisa ngapa-ngapain. Tapi yang juga membuat kita terus bertahan juga adalah dan survive dan bahkan juga terus on fire adalah ketika kita memikirkan generasi yang selanjutnya ini butuh pribadi-pribadi yang nggak sempurna tapi pribadi yang mau hadir untuk mereka bisa mengalami Tuhan, untuk mengenalkan pribadi Tuhan dalam hidup mereka. Jadi saya percaya yang kita lakukan ini motivasinya bukan untuk wah bikin acara yang spektakuler, yang keren, itu capek kayak gitu. Dan apa sih gitu ngabisin duit gitu. Tapi kalau ada pribadi yang hidupnya diubahkan, ngerti callingnya, akhirnya ada sejarah hidup yang diubahkan, wah itu priceless banget sih. Jadi itulah yang membuat kita tetap konsisten mengadakan penjangkauan atau mengadakan conference ini untuk memperlengkapi empower generation to win generation with a powerful and relevant way. Itu yang kita lakukan. Jadi itu yang mendorong kami untuk terus melakukan sampai sekarang. Caranya terserah Tuhan, mau caranya beda juga nggak masalah. Ngikut Tuhan yang penting ya. Iya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Saya persilakan tinggal tulis di kolom komentar. Nanti akan kita ajukan ke narasumber kita hingga bisa dijawab. Nah, pertanyaan lanjut, ya saya mau bertanya pertama pada Pastor Owen. Apakah ada kendala atau tantangan ketika bikin Next Gen Conference ini? Bagaimana menghadapinya? Banyak banget tantangannya ya. Tantangannya banyak sekali. Dulu kami buat pertama kali tahun 2016 gitu ya. Tantangan nomor satu adalah trust ya dari rekan-rekan gereja gitu ya. Seringkali kita salah mengerti. Mereka berpikir bahwa oh nih Next Gen Conference itu hanya untuk keren-kerenan aja, untuk menarik orang pindah gereja. Padahal kami punya hati benar-benar mau equip para leaders, para pejuang generasi, orang-orang muda yang terlibat dalam pelayanan ini di gereja lokal, untuk dipersiapkan di gereja lokalnya masing-masing dan berfungsi di gereja lokal masing-masing. Dan kami punya kerinduan itu, tapi itulah ya seringkali apa yang kami rindukan ini belum tentu dilihat demikian oleh orang-orang lain. Itu kendala gitu ya, orang nggak percaya. Jangan-jangan lu cuma mau ngumpulin massa ya, mau pindahin orang ke gereja ya, gitu ya.
Jadi trust. Yang kami buat ini ya, kami coba bangun komunikasi, kami bangun kepercayaan, kami bangun integritas kita bahwa kami nggak tertarik untuk membawa orang gereja kepada gereja. Kami nggak tertarik karena itu bukan mimpi kita gitu ya. Tapi kami rindu adalah memperlengkapi para pejuang, para pekerja untuk punya strategi sehingga mereka bisa melakukan di gereja lokal mereka masing-masing. Ya. Dan ketika kami melakukannya setahun, 2 tahun, dan orang-orang yang mengikutinya, mereka merasa, iya ya, kami diperlengkapi, dan mereka berbuah di gereja lokal mereka masing-masing, sehingga mereka melihat gini, oh ternyata tuh benar gitu ya, kita perlu lakukan ini bersama. Dan itu membuat kami bisa lebih dipercaya, dan dipercaya, dan dipercaya gitu ya. Ya, trust issue pertama ya, itu saja. Ini isu yang sering kali kita temukan gitu ya. Misalnya ya, pada waktu kami buat itu ya, kami undang, bayangin ya, kami undang 1.000 undangan di 1.000 gereja di Jakarta. Yes, for free. Nah, yang datang 25. It's okay. Karena kita punya kerinduan gitu ya. Emang kalau ini mimpi yang Tuhan berikan, ya Tuhan sendiri yang akan memberkati kita, yang akan menggenapinya gitu ya. Karena kami bukan orang-orang yang kurang kerjaan. Kami punya tugas, kami punya tanggung jawab, kami punya keluarga. Tapi kami punya mimpi yang Tuhan berikan ini, sehingga visi ini menjadi sebuah beban di mana ayo kita do something. Itu trust issue. Yang kedua adalah isunya adalah duit. Duit ya. Karena bikin ini butuh dana gitu ya. Dan kami tahu kami nggak mau buat yang biasa-biasa aja karena generasi ini perlu diinspirasikan. Ya, gereja seharusnya adalah tempat di mana orang-orang bisa melihat, oh mereka punya inspirasi gitu ya. Nah kita mau buat itu menjadi terinspirasi bukan karena canggihnya teknologi, bukan karena satu dan lain-lain, tapi kami mau membuat ini melakukan secara excellent. Kalau kami mau give yang terbaik. Kalau kami mau serve yang terbaik. Kalau kami mau present sesuatu, kami present yang terbaik. Dan semua itu butuh persiapan, dan semua persiapan butuh dana. Nah, bayangkan kami jual dengan harga tertentu, itu kami masih nombok ratusan juta gitu ya. Itu setiap kali event itu kita, aduh ini dana bagaimana gitu ya. Tapi ya itulah tantangan yang ada ya. Dan ternyata tantangan itu ya Tuhan bisa cukupkan gitu ya. Tapi isu mengenai dana itu menjadi tantangannya. Terus apalagi misalnya orang-orang yang volunteers yang membantu, karena kami bergerak bersama-sama dengan volunteers, orang-orang yang bukan full time, orang-orang yang punya pekerjaan, punya orang kuliah, anak sekolah, mereka semua punya kesibukan masing-masing ya. Tentu saja tantangan kami adalah bagaimana kami mengajak mereka dengan waktu mereka yang terbatas sehingga mereka bisa menangkap ini mimpi bersama dan melayani bersama yang terbaik itu. Dan masih banyak lagi tantangan force major karena kami pernah buat itu pada waktu satu hari kami buat Next Gen Conference, ada demo besar gitu ya, ada demo besar dan juga akhirnya demonya mendekati tempat kami, harus kami bubarkan dengan alasan keamanan dan lain-lain gitu ya. Cuaca, banjir, nggak pernah, macet total, pembicaranya nggak hadir, macam-macam ya. Itu udah technical ya. Tapi things happen. Justru di saat seperti ini kita melihat bagaimana di saat ada tantangan di situ kita melihat bagaimana penyertaan dan pembelaan Tuhan tetap nyata di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan gitu. Jadi ya selalu ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan ya gitu. Ya, gimana menghadapi tantangan itu, Pastor? Apa yang dilakukan? Ya, di tengah-tengah tantangan yang ada, tentu saja kita harus mengandalkan Tuhan yang pasti. Ya, di saat kita terjepit kan ya, tentu saja kita harus mengangkat tangan kita, berlutut dan mencari Tuhan gitu. Tetapi semakin ada tantangan, semakin kita mengandalkan Tuhan dan semakin kita untuk lebih kreatif, lebih nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri ya,
wah kami seringkali kami terjepit ya bagaimana kami harus mengelola satu dan lain hal itu dengan baik ya. Tentu saja nggak mudah. Kami butuh atur uang dengan bijak, kami butuh kreativitas yang lebih baik dan semuanya itu ya dengan teamwork sih kita sangat bersyukur punya tim yang baik yang bisa berkorban bersama sehingga menghasilkan yang bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu. Ya, banyak hal yang saya bisa cerita. Kalau cerita nggak Dan saya habis. dan saya pernah menjumpai teman hamba Tuhan Pastor ketika bikin kegerakan seperti ini, yang dia hadapi adalah rekan hamba Tuhan yang lain atau teman-teman pelayanan yang lain. Dia dianggap ambil jiwa orang, motivasinya untuk ambil jiwa orang, sehingga atau jiwa gereja lain, sehingga membuat dia itu down dan kurang excited lagi untuk bikin kegerakan seperti ini. Dan mungkin juga ada teman-teman kita yang lagi nonton pernah ngalamin seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Pastor Owen pada mereka yang alami seperti ini, Pastor. Ya, tentu saja kalau kita mau melakukan semua hal gitu, lakukanlah dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar. Kadang-kadang Tuhan izinkan tantangan juga untuk kita bisa menguji hati kita ya, benar nggak ya? Tulus nggak ya? Hatinya benar nggak gitu ya? Saya mengencourage teman-teman Creator for Next Gen ya, ketika kita melayani, kalau ada gesekan, konflik, salah mengerti, ya selalu kembali lagi apa sih motivasi hati kita. Saya encourage ya, yuk lakukan yang benar lah ya. Nah tentu saja kalau kita lakukan yang benar, meskipun bisa disalah mengerti, tapi Tuhan yang bela. Meskipun kita bisa disakiti, tapi kita bisa bertumbuh dalam pengenalan karakter yang benar, karakter Kristus, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan yang benar. Dan kalaupun Tuhan izinkan benar-benar terjadi kalau kita sudah motivasinya benar, dan itu terjadi ya berarti itu proses yang kita harus lalui dengan baik supaya kita bisa jadi pemimpin yang lebih baik ya gitu. Ya jangan menyerah. Tetap melangkah maju, yang penting motivasi kita benar ya, Pastor. Ya. Ini ada pertanyaan di kolom komentar, nanti mungkin para pastor bisa menjawab. Gimana caranya bisa membangun persekutuan youth yang sudah lama menonton atau stuck, dan apalagi saat gembalanya itu atau pemimpin youthnya itu membiarkan, yaitu dan menjadikan itu sebuah hal yang biasa. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan pada pastor, gimana cara membangun persekutuan youth yang sudah lama menonton atau stuck ini, Pastor. Pastor Anton udah mau jawab tuh dari tadi, udah siap dia. Ya, siapa saja terserah. Siapa Saya yang lagi menjawab, baca, silakan. Pastor. Saya lagi baca malah ini lagi pertanyaannya. Oke. Gimana caranya bisa membangun persekutuan youth yang sudah lama monoton ya, bahkan stuck ya. Saat gembala juga pemimpin youth seakan membiarkan atau Oke. Ya, sebenarnya yang pasti jangan mundur ya, jangan keluar, jangan quit. If you tired, learn to rest, not to quit ya. Jadi jangan menyerah dulu, karena yang teman-teman butuhin tuh refreshment dari Tuhan yang pertama pasti. Tapi setelah itu, yang penting juga kita harus membuka diri, jadi jangan jadi kodok dalam tempurung bangga lagi gitu, jangan. Makanya saya mengutus teman-teman itu untuk contoh pergi ke Next Gen Conference atau kemana untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Karena kalau kita terus terkungkung di persekutuan itu terus gitu ya, lama-lama kok kayak nggak ada ide, nggak ada apa, nggak ada ini, mungkin mainnya kurang jauh gitu ya. Jadi butuh belajar sesuatu yang baru gitu. Dan ketika saya pribadi ya, waktu mungkin datang ke conference, contoh tempatnya Pastor Owen atau ke Planet Shakers atau Heart of God Church, waktu saya duduk aja, saya lihat kiri kanan, tiba-tiba muncul hal yang fresh. Oh iya ya, selama ini aku mikir stuck, tapi ternyata karena aku terlalu pusing di dalam, sementara ketika aku belajar di luar, hal yang sederhana pun jadi inspirasi buat aku gitu. Jadi itu penting untuk kita membuka diri. Kalau stuck ya ambil waktu untuk belajar. Makanya itu butuh yang namanya kerendahan hati gitu. Jangan yang aku sudah lakukan yang terbaik, kenapa nggak ada yang mau terima aku udah give the best, kenapa nggak ada yang support aku. Kita butuh humble heart ya. Kita harus
Orang yang ingin maju, yang nggak stuck, itu harus mau merendahkan hati untuk belajar, untuk membuka diri, dan datang bukan untuk lihat mana yang keren kayak apa, bukan gitu ya, tapi membuka diri untuk mau menerima sesuatu yang baru. Nah itu pemimpin itu akan pasti nggak akan stuck di tempat yang sama, pasti akan terima sesuatu yang baru, karena Roh Kudus di dalam diri kita itu dunamos, movement, something yang selalu fresh, bergerak, maju. Karena sekali lagi hidup kita bukan monumen, tapi movement, sebuah pergerakan. Jadi saran saya, yuk sama-sama ambil waktu untuk belajar ke sesuatu, ke tempat yang acara atau apa, ada conference atau ada pelatihan atau mungkin ikut Zoom aja lah yang seperti itu. Belajar lihat ada hal yang di YouTube kita bisa lihat dari Elevation, dari apa, something yang refresh setiap kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Ya, itu dari saya. Berarti kuncinya rendah hati dan mau belajar. Ya bisa belajar melalui Next Gen Conference atau UF. Ya nanti di situ kita akan diperlengkapi dan di-refresh kembali sehingga bisa membangun pelayanan youth yang lebih maksimal lagi di gereja kita masing-masing. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Pastor Owen. Ya, saya sih mengajak kalau Anda adalah bagian dari gereja tersebut, ya, Anda mulai dengan diri kita sendiri, ya, karena api itu bisa membara ketika dimulai dari kita yang menyala-nyala, menularkan kepada teman-teman yang lain, gitu. Saya percaya bahwa kalau teman-teman yang bertanya itu punya kerinduan tersebut, ya, bangunlah, ya, buatlah diri Anda menyala-nyala, tularkannya itu kepada teman-teman yang lain, sehingga itu menjadi sebuah api yang lebih besar, dan lebih besar, gitu ya. Sehingga mereka bisa mengalami bersama-sama bertumbuh, ya, dalam anugerah Tuhan, gitu ya. Karena saya percaya ya, yang dibutuhkan adalah sebuah sentuhan kasih, sebuah anugerah, sebuah perjumpaan bersama dengan Tuhan ya. Kayak kalau pertemuannya hanya rutinitas biasa ya pasti bisa bosan ya, kayak gitu ya. Tetapi kalau mereka mengalami Tuhan kembali ya, saya rasa itu akan membangun kembali kegairahan. Ya, dan itu membuat bertumbuh dan juga bisa membuat orang lain juga bisa tertarik karena mereka akan melihat, kok hidup orang berubah, hidupnya menjadi lebih baik ya, bahkan di persekutuan itu anak-anaknya itu berbeda dengan yang lain ya. Ya kalau dikumpul ya orangnya itu saja dan tidak pernah mengalami apa-apa, tidak lakukan apa-apa, hidupnya biasa-biasa aja ya. Lebih baik nongkrong tempat lain mungkin gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang tadi Pastor Samuel Anton belum menjawab. Apakah ada kendala atau tantangan dalam melaksanakan unlimited prayer? Terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menghadapinya? Iya, iya. Benar apa yang dikatakan Pastor Awan ya, yang trust issue itu satu big things dalam kalau kita melakukan pergerakan ini. Makanya sampai satu kali saya ketika itu berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan senior, satu pesan mereka itu seperti ini, Anton ingat ya, kepercayaan itu mahal harganya. Wih, gitu. Jadi ya untuk ya untuk bikin satu komitmen ya supaya ini memang kegerakan interdenominasi, bukan untuk sekali lagi bukan untuk ngambil orang dari gereja lain memindahkan ke gereja lain dan segala macam, tapi memang ini memperlengkapi pelayanan generasi. Lalu juga finance itu juga big things. Jadi jangan mikir oh unlimited fire yang datang sekian maka wah ini untungnya besar. Enggak, it's not about nggak ngomong tentang untung, nombok iya gitu ya. Jadi benar-benar sacrificing, benar-benar teman-teman ada yang nangis mempersembahkan sesuatu untuk generasi dan itu terjadi. Bahkan pendaftaran itu hanya untuk sebagai komitmen actually gitu. Bayangin teman-teman, kita pernah sampai cuma angka 75.000 pernah, udah 3 hari dapat makan, dapat tempat tinggal segala macam, itu pun orang-orang bilang kok bayar sih gitu. Jadi memang finance itu sebenarnya pelayanan generasi itu bukan untuk cari duit, bukan. Pelayanan generasi itu untuk menabur sesuatu buat generasi sebenarnya. Jadi ini pelayanan yang menabur benih ya intinya. Jangan berpikir seperti wah kita ingin mengeruk segala macam, enggak. Justru ada banyak hal yang kita harus investasikan bagi generasi.
Terus yang kalau tadi Pastor Awan udah bahas banyak hal itu, yang mungkin yang tantangan cukup besar yang Unlimited Fire alami itu, yaitu waktu pandemi COVID-19. Itu something yang belum semua mengalami kan. Nggak, pandemi yang dulu itu sudah sudah tahun 19 berapa gitu ya, atau 18 berapa gitu. Jadi akhirnya kembali ke kita alami pandemi COVID ini jadi benar-benar yang mengagetkan. Dan kita harus merubah dari yang pertemuan onsite yang ribuan anak muda berubah jadi online. Dan di saat itu kita juga belum gitu ngerti yang namanya Zoom, belum ngerti yang namanya, ya polanya waktu dulu kan live streaming Instagram atau apa gitu kan. Jadi itu something yang new buat kita. Jadi kita perlu beradaptasi lagi. Tapi kita percaya gini, sekali lagi Unlimited Fire bukan tentang conference, tapi Unlimited Fire itu tentang movement, tentang pergerakan. Dan Tuhan bisa pakai apa aja, bahkan hal-hal yang mungkin kita belum melakukannya, Tuhan bisa pakai apa aja untuk tetap bisa melayani generasi. Makanya kita bikin lagu judulnya Tak Terbatas kan, karena memang kuasa Tuhan itu nggak terbatas gitu ya. Mau lewat online, mau lewat apapun, Tuhan bisa kok. Bukan berarti, wah kalau online garing gitu. Enggak, Tuhan bisa jamah juga lewat online gitu. Dan saya percaya ketika ada visi dari Tuhan, di situ ada provisi. Makanya di saat kita penuh kebingungan, tiba-tiba justru yang paling menarik, tim Planet Shakers kontak kita. Dia bilang, kita berubah loh jadi online loh. Kalian pasti belum ngerti caranya ya. Iya, kita bisa ajarin kok. Dan kita diajarin, dikasih resource sama mereka. Itu kan something yang, what, kok bisa gitu. Dan kita juga dipertemukan dengan seorang yang dia pemilik dari ASIS Indonesia, dan di situ dia meminjamkan fasilitas untuk kita bisa mengadakan online conference untuk pertama kalinya. Jadi setiap ada visi dari Tuhan, saya percaya ada provisi dari Tuhan. Dan bahkan setelah itu terus berkembang, lama-lama nggak cuma online, orang mulai jenuh dengan online. Gimana kalau hybrid gitu? Di situ Tuhan kasih ide lagi gitu. Jadi Tuhan kirim seseorang yang kasih ide, kenapa kamu nggak ngelakuin bukan di tempat yang besar, tapi di tempat yang lebih banyak. Jadi bukan mengumpul di satu tempat, tapi ada di berbagai daerah di Indonesia dalam satu waktu. Makanya kita bikin hybrid di 4 kota, sekaligus di Lampung, Manado, paling terharu saya di Puruk Cahu, karena di Puruk Cahu itu belum pasang internet. Sampai akhirnya mereka, daerah itu bersama dengan bupatinya, pasang tuh jaringan internet supaya bisa diadakan Unlimited Fire streaming. Jadi itu hal yang kita speechless. Tapi di situ kita belajar gini, apapun kondisi yang kita lalui, apapun api yang sedang kita hadapi, sadari bahwa you are not defined by the fire you go through, but you are defined by the fire of the Holy Spirit inside of you. Jadi kita nggak ditentukan oleh tantangan api-api yang ada di luar, tapi kita ditentukan oleh api Roh Kudus di dalam diri kita. Untuk terus bergerak, untuk nggak mau menyerah. Dan yang kita lakukan ini kan bukan api semangat anak muda kan. Tapi yang kita lakukan adalah terus menyala karena api Roh Kudus. Kalau api semangat anak muda udah tua nggak semangat lagi. Tapi api Roh Kudus di setiap musim kita akan terus menyala untuk melayani generasi. Dan itu yang kita terus hidupi. Dan percayalah ketika ada korban, api itu menyala. Di perjanjian lama kalau kita baca ada sacrifice, ada itu pasti api menyala. Ya tentu tantangan-tantangan itu salah satu hal yang membuat kita, Tuhan apapun yang terjadi, aku mau tetap melakukan sesuatu bagi generasi. Dan ya selalu ada provisi dari Tuhan di situ. Ada hikmat, ada tuntunan, dan ada creativity dari Roh Kudus. Ya sih, kalau mau ada lawatan ya harus ada pengorbanan. Tanpa adanya sacrifice nggak mungkin adanya namanya revival, nggak mungkin itu. Ya, tergantung kita, apakah kita mau menghadapi itu atau enggak. Kalau kita enggak menghadapi pengorbanan itu, ya gimana kita bisa mengadakan atau melihat yang namanya kegerakan itu, apalagi khususnya untuk kegerakan anak muda. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Ya saya akan tunggu. Dan ini mungkin sambil menunggu teman-teman yang ada komen. Ya, ini ada pertanyaan terakhir untuk para pastor. Mungkin apa pesan yang pastor mau sampaikan untuk generasi? Dan sekaligus mungkin pastor bisa kasih closing statement dari apapun yang kita sudah sharingkan tadi. Ya mungkin bisa dimulai dari Pastor Owen. Iya, saya mengajak teman-teman kreator for next gen
jangan berhenti untuk melayani generasi ya, meskipun kita mungkin bertambah usia gitu ya, tapi kita perlu menyiapkan untuk generasi selanjutnya. Dan kita perlu menjadi teladan dan inspirasi bagi generasi selanjutnya. Jadi buat teman-teman para pejuang generasi ini, Anda adalah contoh dan teladan kehidupan. Mereka harus melihat Kristus dalam kehidupan kita. Mereka harus melihat kita sebagai orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk melayani generasi ini, meskipun ada tantangan, meskipun keadaan berubah, meskipun pandemik ya, meskipun sekarang sudah menjadi lebih baik dan ada strategi berubah. Mari kita lakukan yang terbaik, sehingga generasi di bawah kita, mereka melihat bahwa, oh ada nih, ada kakak-kakak kita nih, ada generasi sebelum kita nih, yang terus berjuang dan mereka juga terinspirasi, terus melakukannya di generasi mereka, dan tentu saja mereka juga bisa menyiapkan untuk generasi selanjutnya. Tantangan pasti ada, jangan khawatir ya, selagi ada visi, pasti ada provisi daripada Tuhan, jangan khawatir, Wow. semua dalam ada anugerahnya Tuhan gitu ya. Ya, tentu saja kalau visi dari Tuhan yang bertanggung jawab ya, Tuhan yang pasti bela ya. Ya. Dan saya mengajak teman-teman Creator for Next Gen, ayo kita bersama-sama bersinergi bersama dengan gereja lokal, saling bersupport ya, saling bekerja sama untuk melayani generasi ini, karena apa yang kita punya akan bisa melengkapi Anda, apa yang Anda punya akan bisa melengkapi kita. Dan teruslah berjuang ya. Selamat berjuang buat teman-teman Creator for Next Gen. Oke, mungkin langsung lanjut ke Pastor Anton. Apa pesan yang mau disampaikan untuk next gen yang lagi nonton ini, dan closing statement dari apa yang sudah kita sharingkan pada hari ini? Apa yang mau disampaikan? Silakan. Oke, pesan saya sih untuk teman-teman yang next gen yang masih muda, creator next gen juga, bahwa satu hal, jangan hidup untuk diri sendiri. Ya, jangan hidup untuk diri sendiri. Think about generations. Karena saya percaya nggak peduli sekelam apapun masa lalu generasi gitu ya, mereka itu, jika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, pasti masa depan mereka akan luar biasa, dan mereka butuh kehadiran kita juga. Dan saya juga ingin encourage bahwa melayani generasi itu bukan program, tapi itu panggilan untuk kita semuanya. Karena mereka bukan problem yang harus diselesaikan, tapi pribadi yang perlu dikasihi, perlu dikasih kesempatan, perlu dipercayai, dan perlu ada orang tuh yang bilang, kamu tuh berharga loh di mata Tuhan, Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Karena mereka juga butuh dengar seperti itu. Dan saya ingat Pastor Yeri pernah bilang, kita harus mencintai apa yang Yesus cintai, dan yang Yesus cintai ya mereka gitu ya, jiwa-jiwa, keselamatan mereka. Dan kita juga mau jadi orang-orang yang tidak hidup untuk diri sendiri, tapi mau hidup juga untuk berbagi kasihnya gitu. Jadi Pastor Awan lebih bagus banget tadi bilang, jangan pernah menyerah walaupun waktu-waktunya, tantangannya baru, solusinya tetap sama kok. Yesus solusinya bersama dengan kita. Iya. Yes, itu Bro John. Oke, terima kasih para pastor sudah sharing. Ya, sudah tiba waktunya kita di penghujung sharing kita kali ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mungkin Pastor Awan bisa tutup dalam doa. Yuk. Silakan. Oke. Aduh. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, biar kami semua yang melayani, yang akan melayani di pelayanan generasi ini, biar Roh Kudus yang terus membakar hati kami, sehingga panggilan, kerinduan, mimpi, visi yang Tuhan berikan terus berkobar dalam hati kami, sehingga kami terus melakukan apa yang Tuhan percayakan, itu untuk generasi ini, untuk generasi yang akan datang, supaya kami terus berkarya, terus melayani Tuhan. Meskipun tantangan boleh ada, Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang bela, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang mampukan, sehingga kami terus memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan jiwa-jiwa generasi ini mengalami kebaikan Tuhan. Tolong kami, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.